Dan Komeng terkenal bukan karena hadiah, dia berjuang. Saya tahu banget bagaimana merintis, ya kan, mengais-ngais dari kelompok lawak Diamor Hmm. antara Komeng, Jarwo, satu grup itu, Mamo, Rudi Sipit berempat. Ketika berkelompok mereka tidak berhasil populer. Ketika mereka pisah satu-satu malah jadi kuat. Saya kira saya ingin menyampaikan ucapan selamat buat Adinda Alfiansah Komeng ini, untuk Komeng sahabat saya. Dan rencana menjadi DPD itu sejak ketika dia datang ke rumah saya dulu itu. Saya tak lupa itu tahun berapa itu. Yang jelas saya baru habis operasi kalau tidak salah itu. Ya 2-3 tahun yang lalu lah itu. Lalu kita diskusi soal politik dan sebagainya. Nah sekarang Komeng kelihatannya hampir bisa dipastikan memenangkan leading ya dengan suara terbanyak di Jawa Barat ini. Eh, saya ingin menyampaikan Alhamdulillahirobbilalamin, dan itulah keputusan Tuhan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepercayaannya, kekuasaannya, amanahnya. Sebab kekuasaan milik Allah dan Allah akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan akan mencopotnya, mengambilnya dari siapa saja yang dikehendakinya. Nah ini saya kira semua teori menjadi relevan Pak Kawian kalau orang udah menang. Ya kan, kalau kita pertandingan bola voli ini di RT atau di RW gitu kan, kalau menang ceritanya sampai malam, sampai nggak mandi aja masih seneng tuh, gitu kan? Karena semua Maksudnya teori gimana? pasti masuk. Hah? Maksudnya bagaimana? Ya kan? Nggak, kalau ada pertandingan poli misalnya, kita ini Nah, menceritakan kemenangan. ya. Kalau kita dulu zaman tinggal di Karang Taruna, lalu Karang Taruna kita memenangkan pertandingan poli di kelurahan atau di kecamatan, dia ceritanya sampai malam tuh, saking gembiranya menang itu. Kemenangan pasti begitu. Atau menceritakan PSSI, atau menceritakan keberhasilan anaknya. Dan semua teori yang disampaikan oleh setiap orang tentang Komeng akan relevan karena dia menang. Gitu loh, ya. Jadi alhamdulillah. Jadi mungkin kata pengamat, karena Komeng di fotonya sesuai sehariannya, dia pakai kaos oblong dan sebagainya. Itu teori pas betul gitu. Nah, ada juga yang pakai kaos oblong nggak menang juga gitu. Ya, oh karena dia dekat dengan RT, dengan RW, dengan masyarakat. Ada juga yang dekat, sangat dekat, nggak menang juga. Jadi intinya sumbernya adalah kemenangan, karena Allah memenangkan itu, maka semua teori akan menjadi pas itu. Ya, selamat. Dan ini pun ya bagian dari satire dari dalam kehidupan sosial politik dan sosial komedi kalau menurut saya gitu. Ya, saya kira di sini modal sosial itu yang memenangkan Komeng. Komeng dikenal dengan bersahaja, dengan apa adanya, ya kan? Walaupun dia sendiri adalah orang yang terdidik, memiliki pendidikan formal, punya catatan akademik yang bagus, ya, apa namanya, berhasil, punya pendidikan sampai S1 selesai. Ini kan juga satu modal yang sangat relevan begitu ditarik gitu loh, ya. Artinya dia pintar, dia cerdas, dan dia menang. Pokoknya saya kira kalau kemenangan jangan Ya. dibahas karena semua teori akan masuk. Iya. Gitu. Nah, itu. Akan tetapi maksudnya dari kemenangan itulah menurut saya satirnya apa? Memang kita ternyata orang kita dengan mudah loh. Karena di DPD mungkin dari sekian banyak orang tidak ada yang dikenal ya Komeng. Iya. Gitu loh. Bisa kemenangan itu karena dia punya modal sosial, dan Komeng terkenal bukan karena hadiah, dia berjuang. Saya tahu banget bagaimana merintis, ya kan, mengais-ngais dari kelompok lawak Diamor Hmm. antara Komeng, Jarwo, satu grup itu, Mamo, Rudi Sipit berempat. Ketika berkelompok mereka tidak berhasil populer. Ketika mereka pisah satu-satu malah jadi kuat gitu. Terkenal semua ya. Masing-masingnya populer. Ya. Iya terkenal. Jadi banyak-banyak itu teori tidak selalu linier ya. Dengan teori-teori para ahli atau para akademisi, misalnya kalau kamu mau maju harus berempat kuat. Ternyata ketika mereka bubar justru populer masing-masing. Kan aneh juga Ya. gitu loh. Ada yang udah populer pecah malah malah hilang, bisa juga gitu loh. Ya, jadi sangat tergantung situasinya. Tapi paling tidak menunjukkan bahwa seniman dicintai, ya, pelawak dicintai, atau penghibur dicintai masyarakat karena dikenalnya. Modal Komeng pertama adalah modal sosial itu, keterkenalan, kebersahajaan saya kira. Baru setelah itu saya kira berharap kita pada Komeng untuk menata. Walaupun lembaga ini sebetulnya kan tidak seperti lembaga apa namanya legislatif yang lain seperti DPR lah sebut saja. Ya. Karena waktu itu
jujur saya rencana mau ke DPD juga bareng Komeng dulu. Cuma saat itu saya berpikir karena DPD ini hanya bentuknya sifatnya lebih pada rekomendasi ya. Dia tidak punya hak legislasi dalam pengertian membuat undang-undang langsung. Merekomendasikan undang-undang apa bisa. Nah, yang itu pun belum tentu disetujui oleh DPR. Itu masalah. Hak budget juga demikian. Hak pengawasan juga demikian. Jadi saya memilih masuk partai. Dan karena saya ingin kebetulan punya pengalaman jadi anggota DPR, saya kira lebih punya hak di dalam mengambil keputusannya di parlemen atau di DPR gitu. Tapi ini kan sejarahnya kan dulu adalah lembaganya ini adalah juga warisan dari fraksi utusan golongan dan ya kan Di atau utusan MPR. daerah juga di MPR itu akan tapi sekarang jadi lembaga harusnya kalau di negara-negara maju kan ini kayak di Amerika bikameral ya 2 kamar tapi ternyata di kita tidak memiliki kekuasaan yang seperti di DPR itu saya kira tapi saya tidak ingin membahas soal ketatanegaraan tapi saya ingin menyoroti juga fenomena Komeng bahwa itu di DPD ya. Dia juga tidak punya saingan internal karena dia individu, dia independen, tidak ada partai. Itu Ya, satu variabel tersendiri dia. ya, Kalau kita kan sama satu partai aja udah gesekan, udah bentrokan gitu loh. Jadi banyak variabelnya, banyak banyak handicapnya yang memungkinkan. Salah satu contoh saya kira yang dulu punya suara 4 juta itu namanya Oni. Oni. Pelawak juga. Jadi ini kursinya Oni kelihatan diisi oleh Komeng. Oni itu kelompoknya SOS dulu sama Sule. Ogi, Sule, Ogi, sama Oni. Oni kalau tidak salah 2 periode menjadi anggota DPD. Dan suaranya terbanyak juga 4 juta orang. Sekarang dia pindah ke partai politik, ke Perindo. Malah kelihatannya hilang. Jadi gini, kalau di DPD itu dia 4 juta, begitu masuk ke partai, belum tentu bisa menang. Dan terbukti itu. Jadi memang variabelnya, handicapnya di partai itu jauh lebih berat. Walaupun karena kenapa? Karena di dalam bersaing, di luar bersaing. Itu DPR ya. Tapi kalau kayak Komeng ini dia sendirian. Begitu dia dikenal, orang awam orang lain nggak milih orang yang nggak dikenal, yang dikenal ini aja deh gitu. Keputusannya seperti itu.